Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 SD Kurikulum Merdeka. Kita masuk pada bab 2, Pengamalan Pancasila untuk Kebahagiaan Bersama. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita pada bab 2, yaitu mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Bagaimana kalian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adik-adik, bab ini akan menemani dan mengantar kalian belajar tentang pengamalan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kalian akan lebih mampu mengidentifikasi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Melalui pembelajaran ini, kalian juga akan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi gotong royong. Materi pembelajaran dikemas dalam berbagai aktivitas dengan tujuan pembelajaran sebagaimana dituliskan pada bagian berikut. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, kalian akan bersama-sama mengidentifikasi dan mempraktikkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Adapun pengamalan profil pelajar Pancasilanya yaitu, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian memiliki karakter gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, adik-adik, kita masuk pada bagian A, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ayo membaca. 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Apa yang terpikir di benak kalian berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara? Menurut kalian, bagaimana cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari membaca narasi berikut ini untuk lebih memahami tindak pengamalan Pancasila dalam keseharian. Pada setiap upacara bendera, dilakukan pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, pedoman masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca kata ideologi? Ideologi merupakan nilai cita-cita atau landasan yang dimiliki suatu bangsa. Ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Itu berarti
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila berasal dari jiwa bangsa Indonesia jauh sebelum merdeka. Kemudian dimusyawarahkan dalam sidang BPUPK dan disepakati dalam sidang PPKI. Setelah kalian mengetahui Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara, bagaimanakah kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara resmi, pemerintah mengakui adanya 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, kalian berhak untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing atau menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kapan terakhir kalian datang ke tempat ibadah? Apakah kalian sudah mengamalkan ibadah sesuai kewajiban agama dan kepercayaan kalian? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah menganut agama atau kepercayaan sesuai keyakinan disertai dengan mengamalkan kewajibannya. Apakah di kelas atau sekolah kalian ada yang berbeda agama? Bagaimana sikap kalian jika ada teman yang berbeda agama? Misalnya seperti ini adik-adik, ada teman kamu yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, Buddha, dan Konghucu. Kalian dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan cara taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Misalnya dengan 1. Berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. 2. Disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Dan yang ketiga, meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama. Jika kalian taat dan menghormati teman yang berbeda agama, kehidupan kalian akan rukun dan damai. Bukankah hidup damai itu menyenangkan? Salah satu contohnya adalah ketika suatu umat memperingati hari besar agama. Pemerintah menetapkan hari libur nasional. Teman kalian yang sedang memperingati hari besar agamanya akan beribadah dengan tenang, sedangkan kalian yang beragama lain dapat menikmati liburan. Kemudian, yang B, pengamalan sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kalian bisa hidup sendiri? Coba bayangkan, jika kalian hidup sendirian, bagaimana cara mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal? Bukankah kita semua memerlukan orang lain? Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, tolong-menolong, dan tidak bisa hidup sendirian. Tuhan menciptakan manusia untuk saling membantu, menyayangi, dan mengasihi. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Kalian bisa mengamalkan sila kedua Pancasila misalnya dengan cara berikut. 1. Berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat perundungan di sekolah? Apa yang kalian lakukan jika melihat perundungan? Apa yang kalian lakukan agar tidak terjadi perundungan di sekolah? Apakah tindak perundungan sesuai dengan sila kedua Pancasila? Nah, adik-adik, perundungan itu dapat dikatakan juga sebagai bully. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Perundungan tidak hanya melalui verbal, tetapi juga bisa melalui tindakan dan sikap. Pengamalan sila persatuan Indonesia. Nah, adik-adik,
Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus BPS tahun 2023 sebanyak 275,77 juta jiwa. Penduduk Indonesia menempati ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dengan beragam suku, bahasa, agama, adat, dan sebagainya. Menurut kalian, bagaimana cara menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam? Mari menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan semangat. Dari Sabang sampai Merauke, lagu ini adalah ciptaan dari R. Surarjo. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menurut penelitian, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan sejak tahun 1991 hingga 2019, di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah. Berbagai suku yang memiliki beragam bahasa tersebut berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda Indonesia berjanji bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, berikut ini adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ketiga, dalam pertemanan, tidak membeda-bedakan asal suku dan bahasa daerah. Nah, menurut kalian, bagaimana komunikasi antar daerah jika tidak ada bahasa Indonesia sebagai pemersatu adik-adik? Tentu saja, komunikasi tidak akan terjalin dan persatuan tidak akan tercipta adik-adik. Karena setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing dan akan sulit saling berkomunikasi. Nah, adik-adik, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar menjadi salah satu cara mengamalkan Pancasila, khususnya sila ketiga. D. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Apakah kalian pernah melakukan musyawarah, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat? Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah? Kapan terakhir kalian musyawarah? Di mana kalian bermusyawarah? Mengapa kalian bermusyawarah? Jika ada suatu masalah bersama, kalian perlu mendiskusikan atau menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, menyampaikan pendapat, menghargai pendapat, dan menerima keputusan musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat berdasarkan rasa kekeluargaan. Pengamalan sila keempat Pancasila bisa kalian lakukan antara lain dengan cara berikut. 1. Menghargai perbedaan pendapat dan diselesaikan dengan musyawarah mufakat yang dijiwai semangat kekeluargaan. Yang kedua, menerima dengan ikhlas ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Yang ketiga, menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Musyawarah dapat kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, sebelum mengerjakan tugas kelompok, biasakanlah bermusyawarah dengan seluruh anggota untuk melakukan pembagian tugas.
Musyawarah dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara. Bagian E. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Padi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, dan kapas adalah bahan untuk pakaian atau kain. Padi dan kapas memberikan makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai siswa, kalian dapat mengamalkan sila kelima Pancasila dengan banyak cara, di antaranya sebagai berikut. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Ketiga, hemat, suka menabung, dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, adik-adik, lengkapilah lembar kerja berikut ini sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing, yaitu tabel 2.1, lembar kerja kegiatan Ayo Membaca. Nah, pada lembar kerja ini kita awali dengan menuliskan nama kamu, kemudian tanggal. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila sebagai dasar negara? Nah, sebelumnya sudah kita bahas ya adik-adik, dan mungkin ini akan Bapak Guru bantu untuk panduan jawabannya. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah selama ini kalian sudah melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Nah, berikut ini panduan jawabannya adik-adik. Ya, tentu saja sudah. Tanpa kita sadari, kita telah melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila berasal dari jiwa bangsa Indonesia jauh sebelum merdeka. Kemudian dimusyawarahkan dalam sidang BPUPK dan disepakati dalam sidang PPKI. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kalian sudah memahami maksud dari Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara? Berilah penjelasan secukupnya. Nah, berikut ini adalah panduan jawabannya. Ya, tentu saja sudah. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pedoman masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi merupakan cita-cita atau landasan yang dimiliki suatu bangsa. Ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Itu berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalian mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara? Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, kita masuk pada bagian Ayo Memahami. Kalian tentu telah memahami pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, mari kita lakukan beberapa aktivitas berikut. 2. Pengamalan Pancasila oleh siswa. Nah, adik-adik berikut ini ada tugas 1, yaitu menyimak video dari tautan berikut ini. Nanti tautan videonya akan Bapak Guru lengkapi di bawah deskripsi. Nah, berdasarkan video tersebut, bentuklah kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Kemudian, diskusikan dan jawablah beberapa pertanyaan berikut. A. Bagaimana tanggapan kalian tentang gambar atau video tersebut? Kemudian B. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama di lingkungan tempat tinggal kalian? Yang C.
Berilah tanggapan yang memberikan informasi atas pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, adik-adik, setelah kalian berdiskusi, kemudian kerjakanlah tabel berikut ini. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan sikap yang pernah kalian lakukan. Adapun pernyataan yang pertama adalah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Apakah kalian jarang melakukannya, atau kadang-kadang, atau sering, atau selalu? Pernyataan kedua, membantu teman atau tetangga yang berbeda agama yang sedang kerepotan. Yang ketiga, ikut beribadah dengan teman yang berbeda agama. Yang keempat, membantu teman yang seagama menjawab ulangan atau tes. Kelima, mengucapkan selamat merayakan hari besar agama kepada teman yang berbeda agama. 6. Mengikuti teman atau tetangga yang beragama lain merayakan hari besar agamanya. 7. Menghormati teman yang sedang beribadah. 8. Membiarkan teman yang seagama tidak beribadah. 9. Mengingatkan teman yang seagama untuk beribadah. 10. Mengerjakan tugas kelompok belajar dengan teman yang berbeda agama. Nah, adik-adik kita masuk pada tugas 2. Tugas kali ini bersifat individu ya. Simaklah berita atau video tentang pengamalan sila kedua Pancasila berikut ini. Nah, adik-adik, berikut ini adalah berita yang dikeluarkan oleh Kompas TV. Siswa SD galang dana untuk korban gempa bumi di Cianjur. Rabu 23 November 2022. Blitar, Kompas TV. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Kediri menggalang dana untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Rencananya, dana sosial tersebut akan disalurkan melalui lembaga NU untuk meringankan beban warga terdampak gempa bumi. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah, Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, ini menggelar penggalangan dana. Para siswa menyisihkan uang saku mereka untuk membantu korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Meski sedikit, para siswa ingin ikut meringankan beban warga yang terdampak gempa. Selain melakukan penggalangan dana, para siswa ini juga menggelar doa bersama. Para siswa berharap para korban gempa bumi diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menjalani musibah ini. Nah, setelah kalian membaca berita tadi, sekarang simaklah video berikut ini, yaitu video cuplikan cerdas berkarakter Kemendikbud dalam tugas 2. Nah, adik-adik, setelah kalian membaca berita tersebut dan melihat cuplikan video, hal-hal apa saja yang sesuai dengan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab menurut berita dan video tersebut? Berikan tanggapan yang memberikan informasi atas pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, adik-adik, kemudian ada tugas 3, yaitu menyimak video dari tautan berikut ini. Nah, setelah kalian melihat tayangan video pada tugas 3, sekarang perhatikan komik pendek contoh pengamalan sila ketiga Pancasila berikut ini. Nah, pada suatu siang, ada seorang anak berkata, "Wah, masa kayak gitu? Gawat-gawat. Aku share ke grup sekolah ah." Kemudian, yang ada di dalam berkata, "Hoax, hoax, hoax." Share ke tetangga juga. Kemudian, lihat berita ini deh. Itu kan hoax, aku nggak mau lihat. Sorry guys, iya maaf ya, hoax ternyata dapat memecah bangsa. Cek kebenaran informasi, jangan share hoax. Saring berita. Berita hoax dapat memecah persatuan bangsa. Cek kebenaran berita sebelum share ke teman. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Nah, setelah kalian melihat tayangan video, kemudian komik pendek tadi, buatlah kelompok beranggotakan 3-4 siswa, kemudian berilah tanggapan kalian atas video dan komik pendek tersebut. Jika guru kalian memperbolehkan kalian membawa telepon pintar,
kalian dapat memberikan tanggapan dalam bentuk komik pendek berupa serupa ataupun video. Nah, adik-adik seperti ini ya, kalian bisa menanggapi video tersebut atau komik pendek tersebut dengan komentar atau gambar. Kemudian kita masuk pada tugas keempat. Nah, kalian tentu memiliki seorang ketua kelas, bukan? Coba ceritakan proses pemilihan ketua kelas yang pernah kalian lakukan. Apakah kalian kecewa ketika calon yang kalian pilih pada akhirnya tidak menjadi ketua kelas? Bagaimana sikap kalian seandainya menjadi calon yang tidak terpilih tersebut? Nah, adik-adik silahkan ceritakan pada buku tugas kalian. Nah, kemudian tugas kelima. Perhatikan, simaklah video berikut ini. Video ini adalah video cerita tentang Adi dan Sopor Jarwo. Nah, adik-adik setelah kalian melihat tayangan video tersebut, dalam kelompok beranggotakan 3-4 siswa, berilah tanggapan atas video tersebut. Tanggapan kalian bisa disampaikan dalam bentuk cerita, komik, puisi, ataupun pantun, sesuai kesepakatan kelompok kalian. Selanjutnya, sampaikan atau presentasikan kepada guru dan kelompok lain. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching. See you next time. Dan sampai jumpa kembali.